Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, saat Elder Yoguiki berhasil menyekap Xiaoning agar melangsungkan pernikahan palsu, ternyata Chuofan baru aja menyelesaikan latihan yang nyaris merenggut nyawa. Kini kekuatan Chuofan benar-benar baru, dari sayap burung thunder di punggungnya. Bahkan api biru dari pemberian sosok misterius berhasil dia kuasai dengan sempurna. Chuofan pun segera terbang dengan sayap baru menuju lokasi Xiaoning, dan dia bersiap untuk membantai Elder Yoguiki sampai mati. Sekarang kita pindah ke kota Qingming. Terlihat iring-iringan rombongan pengantar-pengantin dari lembah Yaoming sedang disaksikan oleh penduduk Qingming. Para penduduk saling bicara dengan penuh antusias. Mereka bilang kalau hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi gadis muda keluarga Sui. Mereka juga bilang kalau rombongan pengantar-pengantin dari lembah Yaoming udah datang, dan bahkan mendengar kabar kalau mempelai pria adalah murid kebanggaan dari lembah Yaoming. Lembah Yaoming sampai mengirim Elder Qi untuk mengawal rombongan itu. Mereka senang dengan kedatangan Elder Qi tanpa tahu motif asli di baliknya. Sementara itu, Xiaoning sedang berdandan pengantin di kamarnya. Dia bilang pada tikus kecilnya kalau dia minta maaf karena tikus itu nggak akan pernah bisa mengikutinya lagi. Setelah berjalan keluar gerbang hari ini, dia nggak akan pernah bisa kembali lagi. Sebenarnya Xiaoning ingin memberikan tikus itu rumah, tapi sayangnya itu nggak bisa diwujudkan. Karena mau gimana pun, Xiaoning harus menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba para pelayan datang ke kamar Xiaoning dan bilang, "Nona, mohon keluarlah." Merasa waktu buat dirinya sendiri makin habis, dalam hatinya Xiaoning merenung dan bilang kalau dia nggak boleh khawatir. Kepada ayah, kakek, dan setiap orang yang pernah mencintainya, mereka semua pasti akan selamat selama Xiaoning masih ada di lembah Yaoming. Setelah itu, dia pun keluar dari rumahnya. Para pelayan yang udah menunggu di luar, ketika mereka melihat pengantin wanita keluar, mereka bilang kalau kecantikan dan keindahan nona keluarga Sui sesuai dengan reputasinya. Menurut mereka, hanya talenta cantik seperti itu yang memenuhi syarat untuk menikah dengan 7 keluarga kekaisaran. Tapi Xiaoning merasa heran karena ternyata Elder Qi juga hadir di sana. Dia bertanya kenapa Elder Qi juga harus ikut mengantar. Elder Qi menjawab dengan tawa kecil. Tentu aja, karena gadis seperti Ning-er dan murid-muridnya dari lembah Yaoming harus dilindungi. Sebagai orang tua, pastinya dia harus melindungi Xiaoning dan mengantarkannya ke lembah Yaoming dengan aman. Jawaban itu membuat Xiaoning kesal, dan dalam hatinya dia tahu kalau pengawalan ini sebenarnya cuma pengawasan. Namun selama Yoguiki meninggalkan kota Qingming, Xiaoning yakin Chuofan dan yang lainnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Elder Qi mendekati telinga Xiaoning dan bilang, "Ngomong-ngomong Nona Ning-er, ketika meninggalkan kota Qingming, aku udah menyuruh orang memblokir Gunung Beast. Bahkan jalan rahasiamu, aku juga udah menyuruh orang-orang mengawasinya sampai aku kembali. Kedua tikus kecil itu gak bisa lepas dari telapak tanganku." Ucapan Elder Qi membuat Xiaoning shock sampai tubuhnya gemetaran. Saat acara pengantaran pengantin dimulai, Xiaoning mulai meneteskan air mata dan bilang dalam hatinya, "Enggak, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak memiliki ki lagi di tanganku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kakak Chuo?" Namun seketika, Xiaoning tersentak saat melihat petir di cincinnya menyala. Dalam hatinya dia bilang, Ini cincin petir telah bereaksi. Mungkinkah kakak Chuofan jangan keluar?" Teriak Xiaoning dengan maksud agar Chuofan jangan muncul. Teriakan itu membuat rombongan pengantin keheranan. Sementara Elder Qi merasa ada sesuatu yang aneh. Siapa sangka ternyata bukan Chuofan yang muncul, melainkan Tianyang yang berteriak, "Ning-er, aku akan menyelamatkanmu!" Kata Tianyang sambil menerjang dengan pedangnya ke arah Elder Qi dari atas. Ngelihat itu Elder Qi pun bilang, "Ternyata kau juga nggak mati. Tapi kau yang cuma ranah Bone Tempering berani menantangku. Itu sama aja dengan mati," kata Elder Qi sambil menembakkan aura pekat dari tangannya yang meluncur ganas ke arah Tianyang. Gak mau kalah, Tianyang mengisi aura di pedangnya dan menahan serangan aura sekuat tenaga, sehingga terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan bebatuan. Tianyang tersenyum melihat dirinya mampu menahan tembakan aura dari Elder Qi. Tapi tiba-tiba matanya terbuka lebar karena sang Elder udah berdiri di belakangnya. Dan dia bilang,
Seni bela diri Xuan Jie yang unik dari rumah Jianhou. 9 gaya spirit udara. Siapa kau di rumah Jianhou? Mengapa kau bisa memiliki keterampilan itu di usia muda? Mungkinkah... Belum habis Elder Ki menyelesaikan kata-katanya, Tian Yang langsung berdiri dan bersiap menebas sang Elder sambil bilang, "Itu bukan urusanmu." Ngelihat serangan itu, Elder Ki merasa heran dan bilang kalau tindakan tersebut terlalu berani. Menurut si Elder, meskipun menggunakan seni bela diri Xuan Jie, kesenjangan antara ranah Bone Tempering dan ranah Profound Heavenly itu sangat besar. Bahkan kesenjangan itu nggak pernah bisa diseberangi. Tanpa diduga, Elder Ki tiba-tiba udah berada di samping Tian Yang dan melepaskan serangan telapak tangan yang ganas ke dadanya, hingga Tian Yang terpental keras dan terseret jatuh ke belakang. Elder Ki berjalan mendekati Tian Yang yang udah ditangkap pasukannya, dan dia pun bilang, "Hei setan kecil egois, kalau bukan karena rumah Jianhou, baru aja dengan telapak tanganku, aku udah membuatmu mati." Tapi tiba-tiba Elder Ki tersentak kesal karena Tian Yang meludah ke wajahnya dan bilang, "Cepat habisi aku, tapi nanti akan ada perang antara lembah Yaoming dan rumah Jianhou. Dengan kemampuanmu, kau pikir kau bisa mengatasinya?" Mendengar itu Elder Ki sangat kesal. Sambil menyekal ludah Tian Yang dari wajahnya, dia bilang dengan lantang, "Hahaha, bocah bau. Apa kau benar-benar berpikir kalau aku akan takut terhadap rumah Jianhou-mu? Hari ini adalah masalah pertamamu di wilayahku. Bahkan jika kau terbunuh, rumah Jianhou gak punya apa-apa untuk dikatakan," kata Elder Ki yang udah menyiapkan serangan eksekusi dengan tangan kanannya. "Jangan!" teriak Xiaoning yang gak mau Tian Yang mati. Dan tiba-tiba terdengar suara dari atas yang bilang, "Berhenti!" Suara itu juga melepaskan serangan aura pedang ganas yang membuat Elder Ki tersentak kaget. Elder Ki terpaksa mundur ke belakang untuk menghindari serangan itu. Ketika dia melihat siapa yang melepaskan serangan barusan, dia pun bilang, "Ho, tamu yang jarang. Aku belum pernah melihatmu dalam 50 tahun. Bagaimana kabarmu, Jian Suifeng?" Tian Yang kaget karena ternyata yang datang ke tempatnya adalah Elder ke-8 dari rumah Jianhou. Jian Suifeng menjawab pertanyaan Elder Ki dengan bilang kalau kondisinya nggak buruk. Tapi saat melihat Elder Ki, dia sama sekali nggak merasa senang. Tian Yang pun lalu memegang bahu Suifeng dan dia meminta Elder ke-8 yang baru aja datang untuk membantu menyelamatkan Ning Er. Mendengar permintaan itu, Suifeng menatap ke arah Xiaoning dan terdiam sejenak, lalu akhirnya menjawab kalau ini adalah urusan keluarga lembah Yaoming dan menyarankannya untuk diabaikan aja. Elder Ki pun ikut menyambung ucapan Suifeng dengan bilang, "Ya anak muda, ada harga yang harus dibayar untuk melakukan banyak bisnis. Ada contoh yang bagus di sebelahmu. Jika dia nggak campur tangan bisnis orang lain, bagaimana bisa dia kehilangan 3 jarinya?" Ucapan Elder Ki itu membuat Suifeng bergetar dalam amarah. Suifeng pun bilang dengan tegas, "Jika pada waktu itu aku nggak melakukan apa-apa, aku nggak akan jatuh ke dalam trikmu." "Kau nggak bisa mengatakannya. Saya udah mendengar dari guruku hal-hal tentang senior. Dikatakan agar generasi muda jangan bodoh sepertimu. Jika waktu itu senior gak mendambakan gadis cantik dari keluarga yang berafiliasi dengan lembah Yaoming kami, cerita bagaimana kau dikalahkan di kota Wenro, dan akhirnya membiarkan kepala keluargamu menukarmu dengan 3 kota. Hanya aja ketiga jarimu gak bisa lagi terhubung," kata Yaoming yang sengaja memanasi Suifeng dengan provokasinya. Suifeng sangat marah mendengar provokasi itu, dan dia bilang sambil bergetar, "Yoguiki, jangan melangkah terlalu jauh." Elder Ki menjawab dengan nada menantang, "Apa yang kau inginkan? Kau ingin bertarung? Kau bukan lawanku 50 tahun yang lalu. Sekarang pun kau bukanlah lawanku. Jika kau benar-benar ingin bertarung, lebih baik kau panggil Elder ke-7 dari Jianhou sekalian. Meski aku terkesan dengan 13 Elder Jianhou yang terkenal di Tianyu, cuma yang angkanya lebih rendah darimu, yang gak bisa aku anggap remeh." Ucapan itu sangat menusuk hati Suifeng, tapi dia merasa gak punya pilihan lain. Maka dia segera mengajak Tian Yang untuk pergi dari Qingming. Suifeng gak peduli dengan protes Tian Yang yang membela kehormatan Jianhou. Dia bilang ke Tian Yang untuk diam dan mengingatkan kalau lawan mereka dengan sengaja memanasi mereka. Suifeng jelasin kalau ini adalah wilayah lembah Yaoming, dan begitu pertempuran dimulai, gak peduli menang atau kalah, mereka tetap akan menderita. Dia juga mengingatkan Tian Yang kalau Yoguiki itu berbahaya dan licik, dan ketika bertemu dengannya di masa depan, Tian Yang harus waspada, seperti punya 12 mata untuk menjaganya.
Mendengar itu Tian Yang pun teriak, "Aku mengerti, aku mengerti. Tapi aku tahu betul, jika aku nggak bisa menyelamatkan Ning Er hari ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku." Ucapan Tian Yang itu membuat Xiao Ning makin banjir dengan air mata. Mendengar itu Elder Qi malah tertawa dan bilang, "Hahaha, itu benar. Masih muda dan bersemangat. Nggak tahu dunia yang menyeramkan. Karena pemuda dari rumah Jianhou ini sangat menyukai pahlawan menyelamatkan gadis cantik, maka aku akan memberimu kesempatan lagi. Lihatlah, jika kau bisa menyelamatkan keluarganya, dia pasti lebih berterima kasih padamu." Bagaimana? Betapa syoknya Tian Yang melihat keluarga Xiao Ning yang terluka parah dan digantung di atas kayu. Xiao Ning sendiri makin sedih dan bertanya dengan penuh ketegangan kepada You Guiqi tentang apa yang sedang dia lakukan. Elder Qi pun menjawab dengan nada dingin dan sinis, bilang kalau dia sedang menjadi orang jahat, karena kalau enggak, bagaimana mungkin pahlawan kecil bisa menyelamatkan gadis cantiknya. Seiring pasukan Elder mulai menyiksa keluarganya sesuai perintah, Xiao Ning pun berteriak, "You Guiqi, hentikan, atau aku akan mati di depanmu." Elder Qi menjawab dengan tatapan bengis, "Benarkah? Jika kau berani mati, aku akan menghabisi mereka." Jawaban itu membuat Xiao Ning syok hingga kehilangan kata-kata. Seketika Yao Ming mendekati Xiao Ning dan dia bilang, "Hei gadis kecil, kau terlalu percaya diri. Memangnya siapa tuanku ini? Dia adalah orang bijak pertama di lembah Yaoming yang dikenal sebagai si kepala iblis jenius. Berapa banyak orang dari 7 keluarga yang dikalahkan oleh tuanku, dan kau mau memenangkan keuntungan dari orang itu meskipun kau mengambil kartunya. Tapi sayangnya kau terlalu sederhana. Hahaha. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, karena kau udah membuat dia marah. Inilah yang akan terjadi. Jangan lupa, kartumu juga tergenggam erat di tangannya." Ucapan itu membuat Xiao Ning makin larut dalam kesedihannya. Dalam hatinya yang mulai pasrah, Xiao Ning pun bilang, "Jadi semua ini salahku. Aku berpikir, jika aja aku nggak melarikan diri dari rumah, nggak bertemu kakak Chuo dan kakak Tianya, jika aku nggak bertarung dengan You Guiqi, jika itu masalahnya, mungkin setiap orang akan hidup bahagia seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Selama aku mati sendirian, semua orang bisa bahagia. Iya kan? Kenapa? Tuhan, tolong, siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga aku?" Dalam kepasrahan itu, tiba-tiba pasukan Elder teriak, "Cepat lihat, apa itu yang ada di langit?" Xiao Ning kaget mendengar itu, dan dia pun tambah kaget lagi saat mendengar Tian Yang bilang sambil tersenyum, di mana cincin petir di jarinya bereaksi bersamaan dengan cincin Xiao Ning. Orang itu, akhirnya dia datang. Xiao Ning sendiri nyaris gak percaya saat melihat Chuo Fan datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Manusia bersayap yang terbang di atas langit. Lalu Chuo Fan pun bilang ke Elder, "Yo, kita bertemu lagi Yo Guiqi. Aku kalah di babak terakhir. Mari bertarung lagi di babak kedua ini. Ayo kita mulai," kata Chuo Fan, yang membuat si Elder gak bisa menahan rasa terkejutnya. Dengan sayap petir, Chuo Fan muncul sebagai ancaman nyata bagi Elder Qi. Pertarungan ini gak akan berakhir tanpa korban besar. Ngelihat itu, Elder Qi malah tertawa dan bilang kalau bocah yang pernah dia lawan ternyata gak mati, dan sekarang malah punya artefak terbang, bahkan udah menerobos ke ranah Bone Tempering. Sementara itu, Sui Feng yang melihat Chuo Fan, dalam benaknya dia menilai kalau secara paksa meningkatkan kekuatan dengan artefak terbang jelas hanya bisa dilakukan oleh iblis kecil. Tapi Sui Feng merasa ada sesuatu yang mendalam dan menindas bagi ranah profound heavenly seperti dirinya dari aura tekanan yang dipancarkan Chuo Fan. Sui Feng pun bertanya pada Tian Yang siapa orang itu, dan Tian Yang menjawab kalau dia adalah temannya yang sekaligus paling gak bisa dipercaya dan paling dipercaya. Hal itu membuat Sui Feng sangat kaget. Dalam hatinya, Sui Feng ingin melihat dengan jelas siapa sebenarnya orang itu, karena ia merasa tegang dengan aura intimidasi yang dipancarkan oleh Chuo Fan. Elder Qi sendiri merasa kesal dan bilang dalam hatinya kalau aura yang dipancarkan Chuo Fan hanyalah gertakan, tapi kecepatannya sangat mengerikan. Dia menilai bocah di hadapannya ini benar-benar orang aneh yang gak boleh dibiarkan di dunia ini. Makanya Elder Qi pun memerintahkan Yaoming atas nama guru untuk menghabisi Chuo Fan.
Namun Yao Ming udah terlebih dahulu ketakutan melihat Chovan yang dulu pernah menghabisi 2 Elder sekaligus di depan matanya. Chovan langsung tahu kalau di belakang Elder Qi adalah sosok sampah yang dulu membuat onar di pavilion Qianlong. Sambil tersenyum licik, Chovan bilang, "Ternyata itu kau. Baiklah, aku sangat menyesal terakhir kali membiarkanmu melarikan diri. Kali ini, mari kita bertarung untuk menyelesaikan dendam sebelumnya." Elder Qi tentu aja kaget ketika melihat Yao Ming udah saling kenal dengan bocah yang ada di hadapannya. Dia pun bertanya pada Yao Ming tentang gimana mereka bisa saling tahu satu sama lain. Tapi Sui Feng dengan sengaja memanasi Elder Qi dengan bilang kalau murid adalah cerminan guru yang tinggi. Dan sekarang dia bisa melihat seperti apa murid andalan dari lembah Yao Ming. Ucapan Sui Feng itu membuat Elder Qi nggak bisa menahan amarahnya. Tanpa ampun Elder Qi menendang wajah Yao Ming hingga dia terjerembab ke tanah. Lalu dengan marah si Elder bilang, "Sialan, aku masih di sini dan kau masih takut padanya. Brengsek, dia baru aja menembus ranah Bone Tempering, sedangkan kau udah berada di lapisan kedua Bone Tempering. Apa yang kau takutkan?" Dengan wajah penuh keringat dan gemetar karena ketakutan, Yao Ming menjawab, Tuan, dia adalah pengurus keluarga Luo, Chuofan, Elder Yun dan Elder Jane. Mereka semua mati di tangannya." Mendengar itu Elder Qi terkejut dan bilang dalam hati, "Apa? Anak ini adalah pengurus keluarga Luo?" Gak heran Ming Er sangat ketakutan saat melihatnya. Tampaknya Ming Er sangat ketakutan, seperti melihat setan aja. Chuofan ini tahu gimana mengatur susunan array tingkat 5 yang susah dimengerti. Bahkan aku hampir mati olehnya. Gak mengejutkan kalau Elder Yun dan Elder Jane mati di tangannya, kata Elder Qi sambil memegang bahu Yao Ming untuk menenangkan ketakutannya. Setelahnya Elder Qi pun teriak, "Siapapun yang mau menghabisi anak ini untukku, aku akan memberi dia hadiah." Salah satu pasukan maju dan bilang ke Elder, minta izin agar dia yang menghadapi Chuofan. Kawan-kawan si pasukan pada kecewa karena yang maju duluan adalah rekan mereka yang berada di lapisan 6 Bone Tempering. Mereka kecewa karena kehilangan kesempatan mendapatkan hadiah dari Elder. Ngelihat itu, Elder Qi tersenyum dan bilang ke Yao Ming agar tetap optimis, karena lawan Chuofan adalah petarung yang kuat. Selain itu, tanpa susunan array, Chuofan bukanlah siapa-siapa. Si Elder juga bilang ke Yao Ming, nanti kalau penjaga itu akan menjatuhkan Chuofan, Yao Ming bisa menghabisi Chuofan dan membalaskan dendam mereka semua. Yao Ming pun mulai tersenyum setelah mendengar ucapan dari sang Elder. Sedangkan Sui Feng merasa kesal dan bilang dalam hatinya kalau Yao Guiqi benar-benar licik, tiba-tiba menemukan metode untuk menghilangkan iblis demi muridnya. Sui Feng pun bilang ke Tian Yang kalau temannya sedang dalam bahaya sekarang. Tapi Tian Yang menjawab dengan santai kalau anak itu terlihat tenang dan pasti gak akan ada masalah. Si kawan yang udah maju ke hadapan Chuofan bilang dengan sombong kalau dia merasa Chuofan adalah hadiah dari Tuhan untuknya. Cukup menyingkirkan Chuofan, dia bisa memberikan kontribusi besar untuk Elder Qi yang sangat menguntungkan. Mendengar itu, Chuofan tersenyum dan menjawab kalau orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Dan jika dia ingin mati, Chuofan akan memenuhi permintaannya. Si kawan pun tersenyum lebar dan bilang, "Hahaha, orang mati gak akan banyak bicara. Aku akan membuatmu diam selamanya." Dengan kekuatan penuh, dia mengerahkan tinjunya ke arah Chuofan hingga terjadi ledakan ganas yang menghancurkan tanah berkeping-keping. Ngelihat itu, Sui Feng dan Tian Yang terkejut bukan main. Bahkan Xiaoning teriak panik memanggil nama Chuofan. Namun mata Elder Qi terbuka lebar ketika dia mendengar pasukannya yang melawan Chuofan berteriak histeris kesakitan karena jari tinjunya semuanya patah dengan cara yang mengerikan. Lalu tanpa ampun, Chuofan melepaskan tinju ganas ke dada si kawan dan sekaligus mencabut jantung dari dalam tubuhnya. Melihat si kawan langsung tewas gak berdaya dengan satu serangan, Chuofan bilang dengan tatapan dingin, "Udah, ini aja." Pasukan lembah Yao Ming langsung bergetar ketakutan dan teriak, "Monster!" Namun Elder Qi yang kesal mengerahkan tali rahasia dari bawah tanah untuk mengikat tubuh Chuofan. Elder Qi bilang, "Aku akan menghabisimu bocah. Aku udah menanam ini sejak kau muncul. Secara khusus disiapkan untukmu di bawah kakimu." Ngelihat situasi itu, Sui Feng panik dan bilang dalam hatinya kalau ini gak bagus. Dia tahu Chuofan terkunci oleh pusaka sihir tingkat 4. Harusnya Chuofan udah mati.
Tapi dia heran ngelihat Chuofan masih punya kekuatan untuk melawan. Tanpa Sui Feng duga, Yao Guiqi sangat gak tahu malu karena dia adalah seorang Master Profound Heavenly yang melakukan serangan menyelinap kepada seorang pemula yang baru aja memasuki ranah Bone Tempering di bawah mata semua orang. Tapi Chuofan sama sekali gak gentar meski tubuhnya terikat. Dia malah tersenyum dan bilang ke Elder, "Sejak awal menggunakan metode ini terhadap seorang junior, apakah kau gak takut kehilangan reputasi lembah Yaoming?" Elder Qi menjawab dengan tenang dan bilang kalau hanya ada beberapa orang di seluruh kekaisaran Tianyu yang bisa mengetahui isi pikirannya seperti itu. Dia menyebut Chuofan luar biasa dan menurutnya dia nggak bisa sembarangan melawan Chuofan, sambil terus menarik kedua tali pusaka yang mengikat tubuh Chuofan. Tapi Chuofan membalas dengan tawa, bilang kalau Elder Qi sangat berhati-hati dan dia benar-benar mengaguminya. Dia bilang kalau junior ini datang tanpa konspirasi dan tipu daya, hanya ingin bertarung langsung melawan Elder Qi. Tapi tiba-tiba Elder Qi malah sangat berhati-hati dan Chuofan menyebutnya sebagai pengecut. Mendengar itu, Elder Qi marah dan bilang dengan tegas kalau bocah di depannya benar-benar berani dan dia akan membuatnya mati tanpa mayat. Chuofan dengan senyuman provokatif pun bilang, "Benarkah? Dengan kepribadianmu, musuh di depanmu secara alami akan dihilangkan secepat mungkin. Tapi ketika aku datang ke sini, bukannya bergerak cepat, kau malah menyuruh muridmu untuk mengujiku. Akibatnya, anak itu ketakutan olehku dan gak mendengarkan perintahmu. Kau harus membiarkan si orang bodoh besar itu menghabisiku sampai mati dan menghilangkan iblis sepertiku untuknya. Kau membual tentang hadiah kemenangannya, tapi jika orang bodoh besar itu kalah, kau mengambil kesempatan untuk menyerangku dan menangkapku ketika penjagaanku kendur, sama seperti sekarang." Ucapan Chuofan itu membuat kemarahan Elder Qi semakin meledak. Mendengar itu, Sui Feng bilang dalam hatinya kalau Yao Guiqi benar-benar beracun. Dia bisa menyusun rencana seperti itu dalam sekejap, sangat mengerikan. Bahkan ketika berhadapan dengan seorang junior, dia begitu licik dan kejam. Hal itu membuat orang gemetar dan pantas dipanggil si kepala iblis jenius. Namun melihat ke belakang, Chuofan bisa langsung melihat trik Yao Guiqi dengan sekilas. Menurut Sui Feng, kemampuan pemikiran Chuofan nggak berada di bawah Yao Guiqi. Elder Qi pun bilang lagi, "Hahaha, memangnya kenapa kau bisa melihat rencanaku? Tapi kau sekarang malah berada di bawah genggamanku. Selama tanganku menariknya dengan kencang, kau akan segera hancur menjadi 10.000 potongan dan mati tanpa penguburan." Tapi Chuofan malah menjawab dengan tawa, "Aku akan mengatakan kepadamu, kau adalah orang yang berbahaya. Mengapa sekarang kau menjadi begitu bodoh? Karena aku udah melihat trikmu. Gimana kau bisa menang dengan mudah?" kata Chuofan yang membuat si Elder tersentak kaget. Petir ganas tiba-tiba menyambar dari langit dan langsung memotong tali pusaka milik Elder Qi, sehingga Chuofan berhasil lepas dari kekangan si Elder. Tali pusaka yang dianggap gak terkalahkan kini terputus, dan Chuofan membuktikan kalau kekuatannya jauh melampaui batas yang pernah diketahui. Elder Qi pun kaget dan bilang kalau pusaka sihir terbang tingkat 6 itu ternyata bukan artefak terbang sekali pakai. Dia heran gimana mungkin seorang junior yang gak dikenal bisa memiliki latar belakang seperti itu. Elder Qi mengakui kalau dia masih meremehkan Chuofan. Dengan pusaka sihir terbang itu, si Elder tahu Chuofan memang mampu bersaing dengan Master Profound Heavenly dalam hal kecepatan. Tapi Master Profound Heavenly lebih kuat dari ranah Bone Tempering, bukan hanya dalam hal kecepatan aja. Tanpa ragu, si Elder mengerahkan kedua tali pusakanya lagi. Mendengar itu, Chuofan tersenyum dan menjawab dengan percaya diri kalau dia tentu aja tahu kelebihan Profound Heavenly terletak pada ketangkasan pertempuran jarak dekat, dan itu adalah cacat yang gak bisa ditebus oleh pusaka sihir terbang manapun. Namun, Chuofan menggunakan kedua sayapnya untuk menghantam kedua tali pusaka Elder Qi dengan keras hingga tali itu kembali jatuh ke tanah. Ngelihat itu, Sui Feng dan Elder Qi spontan terkaget-kaget, berkeringat dingin, dan serentak bilang, "Apa? Bagaimana mungkin?" Setahu Elder Qi, pusaka sihir adalah benda mati. Dia bingung, kok bisa sayap Chuofan berubah sesuka hati? Ngelihat Elder Qi yang kaget bukan main, Chuofan terkekeh dan bilang, "Siapa bilang ini adalah pusaka sihir? Hah?" Elder Qi yang gak sanggup menahan amarahnya lagi, dia pun teriak, "Bocah bau, kau monster sialan!
kata si Elder sambil mengerahkan lebih banyak tali pusaka untuk menyerang Chovan dari segala penjuru. Bukannya menghindar, Chovan masih aja tersenyum licik dan bilang, apakah ini kecepatan Master Profound Heavenly? Seketika, terjadilah ledakan besar yang mengurung tubuh Chovan dengan begitu mengerikan. Namun siapa sangka, Chovan selamat dan gak terluka sama sekali dari ledakan tersebut. Berkat perlindungan sayap dari burung Thunder, yang membuat Sui Feng dan Tian Yang kaget bukan main. Namun tiba-tiba, tali pusaka Elder Ki kembali menyerang Chovan dari belakang, yang langsung ditangkap oleh sayap Chovan. Kesal karena serangannya kembali gagal, Elder Ki menyerang Chovan dari belakang, menggunakan pusaka lain ke arah punggungnya. Dia bilang dengan percaya diri, bocah bau, aku mau lihat trik apa yang kau miliki sekarang, kata si Elder yang yakin tusukan daggernya akan mengenai Chovan karena sayapnya nggak bisa menangkis akibat harus menahan tali pusaka Elder. Bukannya gentar, Chovan masih aja tersenyum dan dia pun mengaktifkan Lost Phantom Step. Seketika dagger Elder Ki ternyata cuma menyerang bayangan, membuat si Elder kaget bukan main. Dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba Chovan kembali muncul di belakang Elder, lalu tanpa ragu melepaskan serangan dua sayap ke arah matanya, memaksa Elder untuk menahan dengan kedua tali pusakanya. Ngelihat Elder Ki ketakutan, berkeringat dingin akibat sayap Chovan nyaris menembus matanya, Chovan bilang, Elder Ki, rasa diserang dari belakang itu nggak nyaman. Jika aku memiliki pusaka sihir tingkat 3 di tanganku, jika aku menusukmu dari belakang, kau udah mati. Tapi dibandingkan ketika kau memiliki kesempatan dengan rencana busukmu ini, aku masih hidup. Mendengar itu, Elder Ki meledakkan amarah sekaligus auranya dan bilang dengan lantang, kau, bocah monster, aku akan menghabisimu. Seketika aura ledakan memaksa Chovan harus bertahan dengan kedua sayapnya. Masih belum puas, Elder Ki meneriakkan nama Chovan dan tanpa ampun menerjang ke arahnya sambil bilang dengan lantang, pergilah kau ke neraka. Siapa sangka, serangan paling cepat Elder Ki mampu dihindari dengan mudah oleh Chovan. Melihat itu si Elder pun kesal dan bilang, ini adalah gerakan langkah lainnya. Apa kau sengaja menyembunyikannya? Teriak si Elder sambil kembali menerjang ke arah Chovan dengan daggernya. Melihat serangan itu, Chovan kembali tersenyum dan bilang, apa yang membuat kau cemas? Bukankah ini baru permulaan? Kata Chovan sambil menangkis dagger Elder dengan sayapnya. Adu mekanik tingkat tinggi pun terjadi antara keduanya. Elder Ki melancarkan serangan bertubi-tubi, sedangkan Chovan menangkis semuanya. Melihat serangan sedahsyat itu, Tian Yang mengakui kalau dia nggak bisa menangkap gerakan mereka yang begitu cepat. Makanya dia bertanya kepada Sui Feng, gimana pertarungan mereka sekarang? Sui Feng menjawab kalau teman Tian Yang sangat mengerikan. Dia sendiri belum pernah melihat orang seperti itu sepanjang hidupnya, yang mampu menekan Yao Guiki sejauh ini. Yao Guiki udah melakukan yang terbaik, levelnya masih stabil, tapi Chovan hanya menstabilkannya dengan kecepatan. Namun Chovan gak cuma bergantung pada kecepatan untuk melawan Yao Guiki. Sebagai gantinya, saat bertarung berkeliaran dengan Yao Guiki di bawah mata si Elder, Chovan membantai bawahan Elder Ki satu persatu. Mendengar itu, Tian Yang pun heran dan bertanya mengapa. Sui Feng jelasin kalau hal itu adalah sesuatu yang menakutkan dari Chovan. Dengan melakukan itu, Chovan memukul wajah Yao Guiki dengan keras untuk mempermalukannya. Yao Guiki yang dikenal sebagai si kepala iblis jenius, hari ini dimainkan di telapak tangan seperti kucing dan tikus oleh seorang anak ranah Bone Tempering. Sampai-sampai dia gak berdaya dan gak tahu lagi harus meletakkan wajahnya di mana. Dalam hatinya, menurut Sui Feng yang lebih mengerikan lagi adalah Chovan membuat Yao Guiki terlihat seperti sampah. Menyinggung orang seperti itu adalah masalah besar. Balas dendam mereka bukan hanya membuat salah satu mati, tapi juga menghilangkan semua yang dihargai. Puas membantai bawahan Elder Ki dalam rentetan adu mekanik itu, tiba-tiba Chovan menangkap dagger Elder dengan tangan kosong yang membuat Elder Ki tersentak kaget. Chovan pun bilang, Elder Ki, kau disebut Master Profound Heavenly, tapi hanya seperti ini aja. Kesal mendengar itu, Elder Ki buru-buru menarik daggernya dari tangan Chovan dan secepat mungkin mundur ke belakang. Dengan wajah penuh keringat, dalam hatinya Elder Ki bilang kalau ini benar-benar gawat. Menilai dari pertarungan tadi, kekuatan Chovan benar-benar melampauinya. Terutama kecerdikan Chovan sama sekali bukan di bawahnya. Elder Ki mengakui ini pertama kalinya dia menemukan lawan seperti ini. Melihat wajah tertekan Elder Ki,
Sui Feng pun bilang, benar aja orang jahat memiliki kesusahan mereka sendiri. Yoguiki, kau telah melakukan kejahatan dalam hidupmu. Hari ini kau akan disiksa sampai habis oleh iblis kecil ini. Ini benar-benar sangat hebat. Meski kesal mendengar ejekan Sui Feng, dalam hatinya Elder Ki bilang kalau dia nggak bisa membiarkan keadaan terus seperti ini. Jika enggak, dia akan tewas di tangan Chuo Fan. Mau gimana pun dia harus memenangkan pertarungan ini dengan cara apapun. Tiba-tiba terlintas rencana jahat di kepala si Elder. Dia nggak tahu apakah rencana ini akan berguna melawan Chuo Fan. Tapi saat ini nggak ada cara lain selain bertaruh. Seketika Elder Ki kembali menyerang Chuo Fan dengan tali pusaka. Yang tentu aja Chuo Fan tahu serangan itu sia-sia dan nggak mempan melawannya. Namun siapa sangka, tali pusaka itu diarahkan ke Xiaoning, sehingga memaksa Chuo Fan harus mundur untuk menangkisnya. Melihat itu Elder Ki bilang sambil tertawa, kalau ternyata dia udah menemukan kelemahan Chuo Fan ketika dia berada di Gunung Beast. Keegoisan Chuo Fan yang kejam selalu membuatnya ketakutan. Jadi ketika hari ini Chuo Fan datang, dia selalu mengira Chuo Fan mencarinya untuk balas dendam. Tapi sekarang dia sadar kalau dari awal Chuo Fan datang karena wanita itu. Mendengar itu Chuo Fan menjawab, bagaimanapun itu, apa kau pikir ada perubahan dengan hasil hari ini? Kau tetap akan mati, kata Chuo Fan dengan tatapan tajam. Elder Ki membalas dengan nada sinis. Jika kau kejam seperti dulu, aku akan takut padamu. Tapi sekarang, kau udah jatuh dengan gadis ini. Sebaliknya aku yang akan memegang tiket kemenangan. Kata Elder Ki, yang kemudian melompat tinggi ke atas untuk mengaktifkan martial arts Wanjie pamungkas, Ghost Mask. Spontan Sui Feng pun panik dan bilang, kalau ini benar-benar gawat. Dia jelasin ke Tian Yang, kalau itu adalah martial arts Wanjie lembah Yaoming, Ghost Mask. Keterampilan Ghost Mask ini berbeda dari martial art biasa karena ditujukan untuk menyerang Yuan Shen, dan itu di luar pertahanan. Pada dasarnya, para kultivator di bawah ranah Profound Heavenly sangat sulit menghindarinya. Jika itu gerakan tingkat menengah, paling ringan akan membuat korban koma, dan paling berat akan menghancurkan semuanya. Setelah mengisi aura tekniknya dengan kekuatan penuh, Elder Ki bilang dengan lantang, bocah, jika kau berani menghindarinya, Ghost Mask ini akan mengenai gadis itu secara langsung. Aku pikir jika kau membawanya, seharusnya kau nggak mungkin menghindari Ghost Mask ini. Ngelihat itu Xiaoning pun panik dan bilang ke Chuo Fan, kakak Chuo, jangan khawatir tentangku. Kamu harus menghindarinya. Selama kakak selamat, aku akan berterima kasih bahkan jika aku mati. Tapi dengan tegas Chuo Fan malah bilang, dia adalah orangku. Selama aku masih ada di sini, kau nggak bisa menyakitinya. Elder Ki membalas, baik, maka aku akan menghabisimu. Lalu tanpa ampun si Elder melepaskan teknik serangan pamungkasnya yang menghujam ke bawah dengan begitu ganas. Ghost Mask teknik yang sulit dihindari kini meluncur dengan kekuatan penuh. Takdir pertarungan ini bergantung pada satu momen yang menentukan. Sadar gak boleh menghindari serangan tersebut, Chuo Fan tanpa ragu mendorong Xiaoning menjauh dan membiarkan dirinya terlahap oleh Ghost Mask itu. Sehingga Xiaoning yang melihatnya syok luar biasa, hingga tubuhnya gemetar gak karuan. Tian Yang yang ikutan panik memanggil Sui Feng untuk membantu Chuo Fan. Tapi Sui Feng malah menggelengkan kepala, karena dia juga gak bisa berbuat apa-apa dengan Ghost Mask itu. Melihat Chuo Fan yang tampak gak berdaya menghadapi teknik pamungkasnya, Elder Ki bilang dengan nada mengejek, bocah bau, kelakuanmu bisa menyebabkan konsekuensi yang pahit. Jadi kultivator jalan iblis itu kejam. Kau menjadi emosional terhadap gadis itu, dan itu menjadi kelemahanmu. Gadis kecil, anak itu akan mati olehmu. Mendengar itu, Xiaoning spontan meraung histeris dan bilang, kakak Chuo, maafkan aku. Aku menyakitimu. Aku menyakiti kalian semua. Namun tiba-tiba, Xiaoning tersentak karena mendengar suara Chuo Fan yang bilang, gadis bodoh, jangan menangis di depan orang tua itu. Semakin menyakitkan kamu, semakin bahagia tua bangka itu. Sui Feng, Tian Yang bahkan Elder Ki terkaget-kaget melihat Chuo Fan masih bisa selamat dari serangan pamungkas barusan. Elder Ki bahkan teriak, gak mungkin, Yuan Shen-nya seharusnya udah ditelan. Siapa sangka, Chuo Fan ternyata mengaktifkan api biru di dahinya untuk menangkal serangan barusan dengan sempurna. Dia bilang, kau mau menghabisiku dengan keterampilan cacingmu itu? Bukankah itu naif, Yoguiki? Elder Ki kini mulai merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Chuo Fan lalu mengaktifkan transformasi iblis besar.
Tubuhnya melepaskan energi serangan Elder Ki barusan, yang kemudian dia padatkan ke tangannya untuk dihancurkan sampai nggak bersisa. Dengan tatapan penuh intimidasi, Chuo Fan bilang, "Jika kau nggak memiliki sesuatu yang baru dan keterampilanmu cuma seperti ini aja, maka aku akan sungguh-sungguh menghabisimu sekarang." Elder Ki membalas dengan nada mengejek, "Benarkah? Berhenti membual. Apakah kau mengatakan kalau kau belum bersungguh-sungguh?" Chuo Fan dengan senyum meremehkan menjawab, "Elder Ki, aku nggak tahu apakah kau masih ingat kalau kau bilang kepadaku di Gunung Beast, di hadapan kekuatan absolut, semua perhitungan dan metode apapun akan sia-sia. Hari ini, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu dengan utuh. Satu gerakan, hanya satu gerakan, aku akan mengambil kepalamu." Mendengar itu Elder Ki murka dan teriak, "Omong kosong!" Dalam benaknya dia bilang, sejak kemunculan bocah ini, semua yang dia lakukan adalah supaya Elder Ki merasakan kekuatan absolut di depannya. Kebijaksanaannya dianggap lelucon. Kecerdasannya sendiri dan upayanya yang mati-matian nggak bisa membantunya. Itu membuat Elder Ki jadi nggak berdaya. Elder Ki nggak menyangka Chuo Fan datang kali ini untuk balas dendam. Menyelamatkan Sue Ningsiang hanyalah omong kosong. Tujuan utamanya tetap balas dendam. Elder Ki kesal Chuo Fan mau menghancurkan kebanggaan dirinya dan membiarkan dia mati tanpa muka. Membayangkan itu semua, tubuh Elder Ki pun bergetar dalam amarah. Sui Feng sendiri gak menyangka dan bilang dalam hati, kalau iblis kecil di depannya lebih beracun daripada Yao Guiqi. Dia khawatir Chuo Fan ini lebih mengerikan daripada Yao Guiqi atau bahkan Zhuge Changfeng sekalipun. Chuo Fan menyiapkan stance-nya dan bilang dengan lantang, "Yao Guiqi, bersiaplah. Lihatlah apa kekuatan absolut itu." Seketika, Chuo Fan terbang dengan kecepatan luar biasa dan menerjang ke arah Elder dengan penuh keberanian. Elder Ki spontan panik luar biasa melihat terjangan Chuo Fan dan melepaskan tali pusaka dalam jumlah besar untuk menangkapnya. Melihat itu, Chuo Fan cuma tersenyum dan bilang, "Apa kau masih gak mengerti? Trik yang sama gak berguna bagiku," kata Chuo Fan sambil menghindari semua serangan tali pusaka Elder dan tiba-tiba udah berada tepat di depan wajahnya. Melihat itu Elder Ki pun bilang, "Kau benar. Aku nggak mengharapkannya. Rasakan tali yin yang ini," kata Elder yang kini menggabungkan tali pusakanya menjadi satu untuk menyerang Chuo Fan dengan kekuatan penuh. Tapi Chuo Fan sama sekali nggak gentar menghadapi tali itu dan dia bilang, "Serangan itu lagi? Di hadapan kekuatanku yang absolut, strategimu nggak berguna, termasuk kartu andalanmu," kata Chuo Fan yang kemudian mengerahkan Bloody Baby yang kini tubuhnya berwarna kuning keemasan. Bloody Baby langsung menghancurkan tali pusaka Yin Yang sampai berkeping-keping dan terus melesat ganas hingga memutuskan lengan kiri Elder Ki, membuatnya menjerit histeris kesakitan. Melihat Chuo Fan menerjang dengan aura petir di tangannya, Elder Ki pun teriak, "Bocah keparat, apa kau pikir kau bisa menghabisiku?" Dalam benaknya, Elder Ki tahu kalau bahkan jika dia harus mati, dia nggak boleh membiarkan bocah sialan itu menghabisinya. Dia bilang kalau dia nggak boleh membiarkan prediksi bocah itu menjadi kenyataan, asalkan pukulannya bisa dia blokir. Jika enggak, maka semua kehormatannya akan mati di sini. Dalam sekejap yang terasa abadi, dagger pusaka Elder hancur berkeping-keping saat bertemu dengan tinju petir milik Chuo Fan. Ledakan energi yang tercipta bukan sekedar tabrakan kekuatan, itu adalah penegasan mutlak dari siapa yang kini berdiri di puncak. Mata sang Elder terbelalak, bukan karena rasa sakit, tapi karena teror. Karena apa yang dia lihat sepenuhnya melampaui batas nalar seorang ahli bela diri. Tinju petir Chuo Fan masih melesat, dan dalam satu tebas waktu, tinju itu menembus dada si Elder, menghancurkan tulang, jantung, dan harapan, lalu jebol ke punggung, menyemburkan gelombang aura petir yang menyambar liar dan menyinari langit seolah dewa langit sedang murka. Ledakan cahaya pun menyapu langit dan tanah. Semua orang yang menyaksikannya, Sui Feng, Tian Yang, Xiao Ning, mereka terdiam, mata membelalak, mulut menganga, detak jantung terhenti. Di dada mereka membuncah sebuah perasaan yang gak bisa ditolak, takjub sekaligus takut. Sementara itu, Elder Ki tubuhnya bergetar hebat, mulutnya menyemburkan darah pekat, pandangan matanya memutih, bahkan suara napasnya terdengar seperti bisikan kematian. Dengan napas terakhir, Elder Ki bergetar dan bertanya, Kau, monster macam apa kau ini?" Chuo Fan hanya menyunggingkan senyum kecil, seperti predator yang telah menyelesaikan buruannya. Dengan suara dalam dan tegas, dia menjawab,
Kekuatan fisikku sekarang sebanding dengan pusaka sihir tingkat 5. Pusaka sihir tingkat 3-mu nggak bisa menggores kulitku sekalipun. Dan kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Chovan mencabut tinjunya dari dada Elder, menyisakan luka menganga yang masih berasap. Lalu tiba-tiba, jedwah! Satu pukulan pamungkas menghantam tubuh Elder ke bawah. Tanah bergetar hebat, debu mengepul. Tubuh Elder menghantam bumi dengan kekuatan destruktif, menciptakan kawah dalam yang hening seperti lubang kubur. Chovan yang masih melayang di udara, dengan tatapan sedingin kutukan langit, dia menatap mayat sang Elder dan bilang, "Bukankah semua ini karena kau?" Dengan satu pukulan dahsyat, Chovan menorehkan sejarah baru. Elder Key, kepala iblis jenius, akhirnya tumbang di hadapannya. Sui Feng yang masih belum bisa hilangi rasa kagetnya setelah ngelihat serangan terakhir Chovan barusan. Dalam hati dia bilang, kalau cuma satu pukulan, ya, cuma satu pukulan. Orang bijak nomor 1 lembah Yaoming, kepala iblis jenius Youwiki, yang selama ini bikin banyak keluarga menderita, sekarang udah tewas. Dia pikir Chovan benar-benar monster yang mengerikan. Pasukan Yaoming yang tersisa pun kehilangan semangat juang. Mereka ketakutan, nyaris histeris, dan berteriak monster. Sebelum lari tunggang langgang dari medan pertarungan, ngelihat itu Chovan malah kelihatan kecewa. Dia bilang kalau si Yaoming memang jagonya kabur. Dan ya, dia berhasil lolos lagi. Tiba-tiba tanpa peringatan, Chovan terbang mendekati Xiaoning dan langsung menggendongnya pergi. Aksi spontan itu bikin Tianyang terkejut, sampai dia berteriak dan bertanya, mau dibawa kemana Xiaoning? Tapi Chovan gak menjawab sama sekali. Sementara itu, Sui Feng perlahan jalan mendekati tubuh gak bernyawa Elder Key. Dia melihat wajah mayat itu sejenak, lalu bilang kalau Youwiki, yang dulu dia pikir adalah karakter paling kuat di Kekaisaran Tianyu, ternyata berakhir seperti ini. Menyedihkan katanya. Ngelihat Tianyang masih sibuk ngoceh soal Xiaoning, Sui Feng langsung bilang kalau mereka harus selamatkan para korban dan bawa mereka ke rumah Jianho untuk dirawat. Bahkan dia bilang kalau mulai sekarang, keluarga Sui akan jadi keluarga terafiliasi rumah Jianho. Mendengar itu Tianyang jelas senang, tapi kebahagiaannya langsung dibanting oleh Sui Feng yang bilang dengan nada tajam, siapa juga yang setuju sama anak bau kayak dia? Sui Feng bilang kalau kekuatan Chovan yang luar biasa bisa jadi ancaman di masa depan. Dan karena bocah itu datang buat nyelamatin orang-orang ini, lebih baik mereka berteman. Tapi kalau suatu saat jadi musuh, setidaknya mereka punya sandera untuk menyelesaikan urusan. Ucapan Sui Feng bikin Tianyang kesal. Dalam hati dia ngerasa sakit hati, karena ternyata penyelamatan keluarga Sui bukan demi dirinya, melainkan karena bocah bau itu, Chovan. Tianyang bilang dalam hati, kalau Ning Er tahu alasan sebenarnya, dia nggak tahu harus naruh mukanya di mana. Di sisi lain, Yaoming ternyata masih hidup. Dia meringkuk di gang sempit penuh bayangan. Tubuhnya gemetar hebat gak karuan. Dalam hati, dia memaki Chovan, menyebutnya monster sialan. Ini udah ketiga kalinya. Kemanapun dia pergi, Chovan selalu datang dan membantai. Terakhir 2 elder, sekarang tuannya. Dia bertanya, kebencian macam apa yang anak itu simpan untuk dia? Sementara itu di luar kota Qingming, Chovan akhirnya mendarat di hutan. Dia nurunin Xiaoning dari gendongan dan bilang kalau sesuai janji, dia udah membawa Xiaoning keluar kota. Janjinya kini udah ditepati. Xiaoning kelihatan bahagia luar biasa. Dia takjub ngelihat dunia luar dan bilang ini pertama kalinya dia keluar kota. Dia sangat senang dan ngucapin terima kasih ke kakak Chovan. Tapi Chovan menjawab dingin, katanya itu nggak perlu karena semua ini sesuai kesepakatan. Lalu dia bilang, mungkin ini saatnya mereka berpisah secara resmi. Xiaoning pun panik. Dia langsung bertanya, apakah Chovan bakalan pergi? Mau kemana? Tapi Chovan cuma jawab kalau dia sendiri nggak tahu. Masih banyak yang harus dia lakukan. Dan kekuatan Xiaoning belum cukup untuk ikut dalam perjalanannya. Dia cuma bakal jadi beban. Ngelihat Xiaoning mulai nangis lagi, Chovan nunduk dan menepuk lembut kepala gadis itu. Dia bilang, si Tianyang adalah teman baik dan pasti bakal bawa mereka ke rumah Jianho. Lagi pula, karena keluarga Sui udah berselisih dengan lembah Yaoming, mereka butuh pelindung. Dan di bawah lindungan rumah Jianho, mereka pasti aman. Kata-kata itu cukup untuk nenangin Xiaoning. Dan akhirnya, senyumnya kembali muncul. Chovan ngelihat senyum manis itu di wajah Xiaoning. Senyum yang sederhana, tapi penuh makna setelah semua yang mereka lewati. Dan di saat itu juga, dia tahu ini waktunya pergi. Dan langsung balik badan untuk melangkah jauh. Xiaoning yang menatap punggungnya, matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara pelan yang bergetar, dia bertanya, kapan aku bisa bertemu kamu lagi? Chovan gak menjawab langsung. Dia terus aja melangkah, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan salam perpisahan. Ketika cincin petir bersinar lagi, itulah saatnya kita bertemu kembali. Jawaban itu jatuh seperti kabut pagi, pelan tapi menusuk. Air mata Xiaoning pun pecah.
jatuh satu-satu seperti kristal dari langit yang sunyi. Angin berhembus pelan, seolah ikut merasakan kesedihan itu. Daun-daun gugur ikut terbang, mencoba menghapus air mata dari pipinya. Tapi nggak ada yang bisa benar-benar menggantikan rasa sepi saat kepergian tiba. Janji memang telah ditepati, namun perpisahan adalah takdir yang harus dijalani. Sebuah babak baru menanti di depan, penuh teka-teki dan bahaya yang mengintai. 1 bulan pun berlalu, terlihat di ibu kota Kekaisaran Tianyu, taman belakang istana Kekaisaran. Pangeran ketiga buru-buru berlari melapor ke ayahnya yang sedang bermain catur go santai dengan Tuan Sima. Meski sang kaisar kesal dengan ulah Wencong, tapi begitu dia mendengar dari si pangeran melapor tentang kematian Elder Qi sebulan yang lalu, kaisar kaget luar biasa. Sampai-sampai batu catur jatuh dari tangannya. Siapa yang melakukannya? Tanya kaisar penasaran. Wencong menjawab kalau pelakunya adalah pengurus keluarga Luo yang pernah dia sebutkan kepada ayah, alias Chuo Fan. Mendengar semua kejadian besar yang terjadi, mulai dari kematian Elder Qi di depan mata semua orang di kota Qingming, hingga 2 Elder Lembah Yomi yang meninggal di kota Feng juga sebenarnya tewas oleh Chuo Fan, membuat Tuan Sima nggak bisa menahan rasa kagetnya. Menurut Sima, iblis kecil yang menghabisi 3 Elder Lembah Yomi berturut-turut, termasuk Yoguiki, nggak bisa diremehkan. Makanya dia pun bertanya pada kaisar, apa yang harus dia lakukan? Kaisar menjawab, jika itu adalah dendam antara 7 keluarga, dia pasti akan sakit kepala. Tapi khusus hal ini, kaisar yakin Yuan Shan gak punya wajah untuk mengeluh kepadanya di istana. Kaisar pun bilang, biarkan mereka pergi, tapi keluarga Luo harus mengaturnya. Jangan biarkan mereka mulai melawan keluarga Luo. Mutiaraku ini akan segera bersinar. Kata sang kaisar yang senang strategi rahasianya mulai berjalan seperti yang dia inginkan. Sementara itu, Cugut Changfeng juga sama kagetnya saat mendengar kematian Yoguiki dari bawahannya. Dia tahu dengan kejadian ini, keseimbangan 7 keluarga akan rusak. Selain itu dia juga harus bersiap secepat mungkin, karena dia tahu gak akan lama lagi dia harus berhadapan dalam perang melawan sang kaisar. Di saat yang sama, di kediaman pusat pavilion Qianlong, terlihat Long Yifei bersama para elder yang lain menyambut kedatangan Long Jie dan Long Nui. Long Yifei memuji prestasi mereka berdua baru-baru ini. Jadi menurutnya udah pantas mereka berdua untuk pergi mengunjungi para elder demi memperkuat kultivasi mereka serta belajar martial arts Wan Jie milik pavilion Qianlong. Tapi menurut elder Long San, Long Jie dan Long Nui masih belum seberapa jika dibandingkan dengan murid-murid berbakat dari 6 keluarga lain. Tentu aja Long Nui nggak terima ucapan tersebut, tapi menurut Long Jie, ucapan elder itu benar. Mengingat Tian Yang dari keluarga Jianho udah duluan mencapai ranah bone tempering sejak 3 tahun yang lalu, melampaui level kultivasi mereka saat ini. Elder Long Jiu senang dengan kerendahan hati Long Jie. Menurutnya kalau mereka punya bakat setengah aja seperti saudara angkatnya, Chuo Fan, harusnya mereka bisa belajar martial arts Wan Jie sekarang. Selagi Long Nui panas mendengar nama Chuo Fan lagi-lagi disebut dan dibandingkan dengan mereka, tiba-tiba salah satu pasukan masuk ke dalam dan membawakan surat penting yang membuat mereka kaget bukan main. Tentu aja isi surat itu adalah kematian Yoguiki di tangan Chuo Fan. Long Jiu pun mengumumkan isi surat tersebut keras-keras, hingga seisi ruangan kaget luar biasa. Mendengar itu Long Yifei bilang, hahaha, kerja bagus. Sepertinya pilihanku benar. Anak ini benar-benar seekor naga. Laksanakan perintahku. Segera tingkatkan bantuan pada keluarga Luo dan kirim seseorang untuk melindungi keluarga mereka. Semua elder mengangguk setuju dengan ucapan kepala keluarga. Sedangkan Long Jiu tersenyum dan yakin kalau setelah pertempuran ini, nama Chuo Fan akan terkenal di seluruh daratan kekaisaran. Sekarang kita pindah ke markas utama Lembah Yaoming. Terlihat Yuan Shan, kepala keluarga Lembah Yaoming, sangat murka begitu mendengar laporan dari Yaoming kalau 3 elder mereka tewas oleh Chuo Fan yang masih bocah, yang membuat Wan Shan sangat marah. Bisa-bisanya Yaoming gak ngelapor kematian Elder Jin dan Elder Yun lebih awal kepadanya. Sambil minta maaf hingga berlinang air mata, Yaoming beralasan kalau guru dia sendiri, alias Elder Qi, yang melarangnya untuk melapor. Waktu itu gurunya bilang kalau masalah ini terlalu remeh dan kalaupun dilaporkan, gak akan ada yang percaya. Masa iya elder yang berada di ranah Profound Heavenly bisa kalah dengan bocah ranah Qi Gathering? Makanya lebih baik gak mengatakannya. Belum sempat gurunya punya kesempatan untuk menghabisi Chuo Fan, tiba-tiba Chuo Fan malah datang dan menghabisi gurunya duluan. Mendengar itu, Grand Elder Lembah Yaoming gak bisa menyalahkan Yaoming sepenuhnya. Mau gimana pun menurutnya yang paling utama sekarang gimana menyelesaikan masalah ini. Selain keluarga utama Kekaisaran Tianyu kini menatap mereka. Jika mereka membiarkan bocah itu lari, mereka akan menjadi lelucon terbesar Kekaisaran. Bahkan keluarga kecil afiliasi pun akan meninggalkan mereka. Wan Shan mengiyakan ucapan Grand Elder
Makanya dia pun menegaskan harus langsung pergi ke keluarga Luo untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tapi elder kedua langsung menyanggah Wang Shan. Dia mengingatkan kalau hampir setahun yang lalu, Kaisar memberlakukan larangan 7 keluarga, termasuk mereka, untuk masuk ke kota Feng. Kalau mereka melanggar larangan itu secara terbuka, itu cuma ngasih alasan kekaisaran untuk menyerang lembah Yaoming. Grand Elder membenarkan ucapan elder kedua. Selain nggak pantas untuk melawan keluarga kekaisaran secara terbuka, ada info yang bilang kalau Elder Pavilion Qianlong sekarang menetap di dekat kota Feng. Artinya, pergi ke sana sama aja dengan menjebak diri sendiri ke dalam rencana mereka. Betapa kesalnya Wan Shan mendapat masalah sepelik ini. Dan dia pun teriak, "Sialan! Ini nggak berhasil, itu nggak berhasil. Maka cepat katakan apa yang harus kita lakukan. Jika Elder Qi masih hidup, gimana mungkin ada masalah seperti ini? Brengsek! Bocah keji itu yang menghabisi ahli strategi paling penting kita. Jika kau melakukan kesalahan lagi, aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri," kata Wan Shan yang sangat kesal kepada Yaoming. Namun tiba-tiba Yaoming malah mengajukan pendapat yang juga didukung oleh Grand Elder karena dia adalah pewaris Elder Qi, sehingga Wan Shan terpaksa mendengarkannya. Yaoming bilang, kenaikan keluarga Luo tergantung pada pengurus keluarga mereka, yaitu Chuofan. Karena itu selama Chuofan ada, keluarga Luo nggak akan pernah takut meski kita nggak bisa masuk ke kota Feng. Tapi Chuofan nggak ada di sana sekarang, jadi kita nggak perlu peduli dengan keluarga Luo di kota Feng. Cukup fokus pada Chuofan aja. Oh iya? Terus gimana cara kita menemukan bocah itu? Tanya Wan Shan tersenyum penasaran. Yaoming yang mulai tersenyum pendapatnya didengar menjawab, perintahkan pemburuan atas nama lembah Yaoming, sehingga dia nggak punya tempat melarikan diri di seluruh kekaisaran. Pada saat itu, kita akan tahu gerakannya. Sebelum dia kembali ke kota Feng, kita akan menyergap dan menghabisinya, kata Yaoming yang langsung diiyakan oleh Wan Shan. Wan Shan pun memberikan perintah untuk memburu Chuofan di seluruh kekaisaran, serta memberikan hadiah menjadi keluarga afiliasi lembah Yaoming bagi yang bisa memberikan petunjuk. Dan siapapun yang berhasil mengambil kepala Chuofan, maka akan menjadi keluarga afiliasi nomor 1 lembah Yaoming. Mendengar itu, Yaoming kembali tersenyum dan bilang dalam hatinya, "Chuofan, kau itu monster. Meski aku gak berani menghadapimu, tapi sekarang yang harus kau hadapi adalah perburuan di seluruh kekaisaran. Kita lihat apakah kau mati atau enggak." Grand Elder yang tahu motif Yaoming memberikan ide cuma untuk balas dendam, dia pun bilang ke Wan Shan, kalaupun perintah perburuan lembah Yaoming dikeluarkan, keluarga-keluarga kecil gak mungkin bisa mendapatkan kepalanya, mengingat Elder Qi sendiri mati di tangannya. Makanya menurut Grand Elder, udah seharusnya lembah Yaoming juga ikut turun tangan menghabisi Chuofan. Grand Elder tahu, Chuofan pasti seorang kultivator iblis, jadi cuma Elder peringkat 5 besar yang bisa bertarung melawannya. Terutama Elder kelima yang punya tubuh penempaan api iblis. Harusnya dia bisa bertarung dengan Chuofan yang punya tubuh berlian. Elder kelima sebenarnya malas kalau disuruh ngejar-ngejar Chuofan. Apalagi dia harus pergi memenuhi undangan ke festival ratusan obat di rumah Huayu. Festival yang diadakan sekelompok wanita dari 7 keluarga kekaisaran. Pastinya undangan ini bukan urusan remeh. Elder kelima bisa aja mengambil kesempatan ini untuk menciptakan obat baru, menurut Grand Elder. Mendengar Wan Shan kesal ada sekelompok wanita yang bisa menempati 7 keluarga kekaisaran dan mau menyingkirkan mereka suatu saat nanti, Grand Elder meminta pada Wan Shan untuk menjadikan Yaoming di bawahnya dan membiarkannya berpartisipasi dalam pertemuan Elder untuk menggantikan Elder Qi. Tentu aja Yaoming senang dan berterima kasih. Dia dijadikan sebagai murid baru dari Grand Elder. Kematian seorang Elder ternyata mampu mengguncang kekaisaran, dan perburuan besar-besaran terhadap Chuofan pun dimulai. Dunia kini berubah dan peperangan baru akan segera meletus. Sekarang kita pindah ke bukit belakang keluarga Luo, Gunung Angin Hitam. Terlihat Pang Tongling baru aja menyelesaikan kultivasinya, dan keterampilan iblisnya udah menembus ranah Bone Tempering hanya dalam waktu 1 tahun. Sesuatu yang bahkan orang jenius di keluarga besar gak mampu melakukannya. Dan tentu aja, teknik keterampilan iblis itu Chuofan langsung yang memberikan kepadanya. Berhubung Nona Lei udah berada di sana, Pang Tongling meminta dikirimkan beberapa anak lagi untuk berlatih keterampilan iblis ini bersamanya. Karena dari semua yang dikirim Nona Lei, cuma 1 yang masih selamat dalam latihan keterampilan iblis. Meski Nona Lei protes, menurut Pang Tongling, keberhasilan menembus ranah Bone Tempering secepat ini dengan risiko kematiannya masih sepadan bagi tujuan keluarga Luo. Nona Lei gak bisa menolak argumen itu dan cuma bisa kesal mendengarnya. Setelahnya Nona Lei pun menyerahkan sebuah surat yang membuat Pang Tongling kaget sampai gemetaran. Begitu Pang Tongling tahu Chuofan berhasil menghabisi Elder Qi dan membuat lembah Yaoming kacau balau sampai-sampai mengeluarkan perintah perburuan, dia pun tertawa lebar.
Menurut Pang Tongling, Nona Lei nggak perlu khawatir dengan keadaan Chuofan, mengingat Chuofan selalu cerdik dan punya banyak cara untuk keluar dari masalah, termasuk selamat dari perburuan ini. Tapi yang membuat Nona Lei kesal, bisa-bisanya Chuofan sok jadi pahlawan demi menyelamatkan gadis lain, dan dia pun segera pergi dari sana karena Pang Tongling nggak paham dengan perasaannya. Pang Tongling pun tertawa ngelihat Nona Lei cemburuan, namun tiba-tiba dia teringat kalau Nona Yu Chang juga sama cemburunya terhadap Chuofan. Belum sempat dia bilang agar jangan memberitahukan tentang gadis lain pada Nona Yu Chang, Nona Lei udah pergi begitu aja. Dalam hatinya Pang Tongling bilang, "Aduh, dasar wanita." Dan pelaku yang membuat banyak gadis cemburu, alias Chuofan, ternyata saat ini sedang berada di hutan untuk menguji kemampuan barunya. Dia pun terbang ke atas dengan sayapnya dan mulai mengaktifkan satu persatu 3 kekuatan baru dari keterampilan iblis penghancur, mulai dari Demon Dragon Source into the Sky, sebuah serangan aura naga yang mampu menghancurkan bukit sampai berkeping-keping, diikuti Ghost Claw Dragon, cakar naga yang mampu membelah batu bukit menjadi serpihan kecil, dan yang terakhir, Ghost of Dragon Cry, teriakan naga yang mampu menciptakan barrier dalam ukuran raksasa, hingga bagi siapapun yang terkena akan langsung tewas gosong, persis seperti burung yang berjatuhan di sekitar Chuofan saat ini. Setelah mengerahkan 3 keterampilan mengerikan itu, Chuofan yang udah turun ke tanah bilang dalam hatinya, "Awalnya kuduga setelah tubuhku transformasi, termasuk bantuan dari api biru, harusnya tenaga dalamku meningkat pesat. Tapi gak kusangka, aku malah menghabiskan semua tenagaku cuma dengan 3 gerakan ini aja. Aku udah menghabisi Yoguiki. Jadi di masa depan, aku pasti akan dibalas oleh lembah Yoming. Musuh yang datang akan lebih kuat. Aku harus terus berlatih martial art yang bisa menyelamatkan hidupku. Sayangnya bukan aspek fisik yang menahan laju perkembanganku, tapi Yuan Shenku yang dibatasi oleh level kultivasi. Dengan begitu, Chuofan mengambil kesimpulan kalau saat ini dia belum boleh menggunakan 3 teknik besar tadi, kecuali dalam keadaan membahayakan nyawa." Sekejap kemudian, selepas melakukan kultivasi, Chuofan pun ngeluarin telur burung thunder dari cincin dimensinya. Chuofan bersyukur telur itu masih bisa selamat dengan bantuan aura dari induknya. Tapi dia tahu, kalau mau menetaskan telur itu, vitalitasnya harus dikembalikan dalam kondisi penuh. Selagi membayangkan di mana pusaka surgawi yang bisa menghidupkan orang mati agar bisa menetaskan telur itu, tiba-tiba Chuofan tersentak karena mendengar ada orang di dekatnya yang teriak, "Song Yu, jika kau masih mau hidup, cepat serahkan pil penampaan tubuh. Kalau enggak, jangan salahkan kami." Meski kesal, Chuofan tetap aja mendekati sumber suara barusan, dan dia pun ngelihat ada 2 kakak adik yang sedang membawa karavan kuda dan disergap oleh sekelompok penjahat. Si adik cowok udah menghunuskan pedang dan dia teriak, "Pil penampaan tubuh ini adalah rahasia keluarga Song kami. Kami harus membawanya ke acara festival obat. Gimana bisa aku memberikannya padamu?" Mendengar pil penampaan tubuh dan acara festival ratusan obat, Chuofan tersenyum lebar, karena 2 hal itu adalah yang paling dia inginkan saat ini. Kepala penjahat tahu kalau Song Yu, si adik cowok, dan Song Qian, si kakak cewek, berhasil mencapai ranah bone tempering di usia semuda ini karena efek dari pil penempaan tubuh. Tapi menurut dia, keluarga kelas 3 seperti mereka gak pantas memiliki pil grade 4 seperti itu beserta resepnya. Bahkan bisa dibilang, ini lebih ke penghinaan. Song Yu dan Song Qian gak terima keluarga mereka dihina, makanya mereka pun menerjang dengan serangan masing-masing ke arah kepala penjahat. Tapi kekuatan mereka gak seberapa, sehingga si kakak adik langsung terpental jauh ke belakang, kalah dengan satu serangan. Merasa gak punya pilihan lain, kakak adik itu bertekad untuk mempertahankan resep keluarga, meski harus menghabisi nyawa sendiri. Tapi sebelum si kakak bersiap menghabisi nyawa adiknya, tiba-tiba sebuah daun meluncur cepat dan menjatuhkan pedang dari genggaman si kakak. Spontan kepala penjahat kaget dan melihat ke belakang untuk tahu siapa pelakunya barusan. Tentu aja itu adalah Chuofan. Dia pun maju mendekati mereka dan bilang, "Itu cuma pil grade 4. Kenapa kau repot-repot harus menghabisi mereka?" Ngelihat itu, kepala penjahat pun bilang, "Hahaha, kukira siapa yang mencoba sok berani. Ternyata cuma bocah kecil yang baru aja menerobos ranah bone tempering. Hei bocah, kau kultivator iblis bukan? Kalau soal kekejaman, bukankah kau yang paling buruk? Kok malah sok ngomong belas kasihan?" Chuofan menjawab, "Aku nggak bicara tentang belas kasihan. Aku bicara tentang kekuatan. Aku berencana membiarkan mereka hidup, jadi kau nggak boleh menghabisi mereka." Ngelihat kepala penjahat benar-benar marah, Song Qian pun bilang ke Chuofan agar segera kabur dari sini. Karena menurutnya, kalau mereka aja nggak bisa menang, mana mungkin Chuofan bisa? "Jangan mati sia-sia demi menyelamatkan kami. Cepat lari!" teriak si kakak kepada Chuofan. Mendengar itu kepala penjahat tersenyum lebar dan bilang, "Lari? Udah terlambat. Hei bocah,
Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengganggu urusan orang lain, kata si kepala penjahat sambil menerjang dengan kekuatan penuh. Ngelihat itu Jovan cuma tersenyum santai, lalu melepaskan satu kibasan tangan dengan kecepatan gak terlihat. Dan itu udah cukup untuk membuat kepala si penjahat copot dari lehernya. Spontan mata dan mulut semua orang di sana terbuka dengan lebarnya ngelihat aksi Jovan yang di luar nalar. Dan sisa penjahat pun kabur terbirit-birit dari sana sambil meneriakkan kata monster dalam pelarian mereka. Setelahnya Jovan pun kenalan dengan kakak adik tersebut. Dan seperti biasa, para gadis selalu jatuh hati kepada Jovan, termasuk Songqian. Songqian bilang kalau Jovan mau pergi ke kota Huayu untuk menghadiri festival ratusan obat, Jovan bisa pergi bersama dengan karavan mereka. Song Yu juga bilang di festival 10 tahunan itu, setiap keluarga yang punya praktisi alkemi atau mewarisi teknik alkemi rahasia bisa berkompetisi satu sama lain. Dan jika beruntung sampai diakui oleh rumah Huayu, maka seseorang akan diterima sebagai keluarga afiliasi dan mendapat berkat dari 7 keluarga kekaisaran. Mendengar itu Jovan tersenyum lebar. Dalam benaknya dia yakin di festival itu pasti ada banyak obat-obat langka dan bisa aja dia menemukan pusaka surgawi untuk menghidupkan kembali telur burung thunder. Sedangkan menambah afiliasi dengan 7 keluarga kekaisaran itu memang bonus tambahan yang berharga. Dengan begitu, Jovan pun memutuskan untuk ikut bersama dengan kakak adik Song ke Huayu sambil menyamar menjadi bagian dari keluarga mereka. 2 minggu kemudian, mereka pun tiba di pintu gerbang kota dan Song Yu memanggil Jovan untuk keluar dari karavan. Jovan langsung marah besar begitu ngelihat tulisan gerbang kota yang ternyata itu adalah kota Lanling, bukan kota Huayu. Song Yu beralasan kawan ayah mereka tinggal di kota ini. Lagi pula mereka perlu membeli beberapa ramuan sebelum pergi ke festival ratusan obat. Tapi sebenarnya bukan kota Lanling ini yang membuat Jovan kesal. Dia kesal selama 2 minggu ini terus aja diganggu oleh Songqian yang agresif sehingga nggak bisa fokus melakukan kultivasi. Tiba-tiba Songqian turun dari karavan dan bertanya apa Jovan sebegitu benci terhadapnya. Pertanyaan yang membuat Jovan terdiam dalam tekanan. Melihat wajah Jovan basah dengan keringat dingin, Song Yu pun tertawa dan bilang, "Saudara Jovan, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku juga sama. Aku mau secepatnya berada di rumah Huayu. Karena ku dengar ada 15 pemilik dari rumah Huayu. Setiap mereka cantik seperti peri. Terutama pemilik utama, Nona Chu Qingcheng. Dia paling cantik di antara mereka semua. Bahkan dikenal paling cantik nomor 1 di Tianyu." Dengan sengaja Song Yu bilang kepada Jovan kalau kakaknya memang cantik juga. Tapi mau gimana pun, Chu Qingcheng terlalu jauh ninggalin kecantikan kakaknya. Mendengar itu si kakak pun mencekik adiknya yang membuat Jovan benar-benar kesal. Satunya kebanyakan bacot, satunya lagi agresif gak jelas. Jovan pengen segera menjauh dari mereka. Kalau nggak mau IQ-nya, ikutan jongkok kayak mereka. Dan tiba-tiba, mereka bertiga tersentak. Dan yang paling kaget adalah Songqian, karena mendengar seorang pria bernama Tianle memanggil namanya. Dengan pedenya Tianle menyentuh lengan Songqian. Dan Song Yu pun cerita ke Jovan kalau pria yang bernama Qi Tianle berasal dari keluarga Qi, keluarga nomor 1 di kota Lanling. Keluarga Qi dan keluarga Song saling berteman. Tapi keluarga Qi adalah keluarga kelas 2, sedangkan keluarga Song kelas 3. Makanya keluarga Qi selalu memandang rendah mereka, termasuk Tianle yang semena-mena terhadap kakaknya. Mendengar cerita itu, Jovan ngerasa nasib keluarga Song mirip dengan keluarga Luo. Kalau aja Jovan gak ada di Luo, saat ini pun keluarga Luo masih keluarga kelas 3. Keluarga yang mirip tapi beda takdir, kata Jovan dalam hatinya. Tiba-tiba Tianle bertanya pada si kakak, siapa cowok yang berdiri bersama adiknya? Dengan terpaksa Song Yu menjawab kalau dia adalah Luofan, pakai nama samaran, salah satu teman mereka. Gak puas dengan jawaban itu, Tianle berjalan mendekati Jovan dan bertanya apa hubungannya dengan Songqian. Pertanyaan itu membuat Song Yu panik dan dia pun buru-buru membela kalau Luofan cuma sekedar temannya. Tapi tiba-tiba Tianle menampar pipi si adik dengan keras sampai dia terjerembab ke atas tanah. Tianle bilang, "Aku gak bicara denganmu, goblok. Sekarang katakan, apa hubunganmu dengan Songqian?" Mendengar pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya, Jovan tersenyum dan sengaja menjawab, "Selama perjalanan kami ke kota ini, aku dan Songqian makan dan tidur bersama. Kami bahkan gak pernah keluar dari karavan. Pastinya dengan ini kau tahu hubungan kami, bukan?" Spontan urat di wajah Tianle bangkit, dan itu membuat Songqian panik bukan main. Kesal wanita pujaannya punya laki-laki lain, Tianle pun teriak, "Ke barat! Aku akan menghabisimu sekarang!" kata Tianle sambil mengerahkan tinjunya sekuat tenaga. Ngelihat itu Jovan tetap aja tenang. Dia bahkan menutup mata, sama sekali gak mencoba menangkis ataupun menghindar. Dan saat Jovan kembali membuka mata, tiba-tiba mereka semua yang ada di sana merasakan aura intimidasi yang luar biasa.
Seakan waktu mengekang pergerakan mereka semua. Terhadap Tianle yang bergetar gak karuan, Chauvin berbisik dengan nada tajam. Jangan coba-coba sok berani seperti itu di depanku. Kalau kau nggak mau mati di tanganku, kata Chauvin, yang kemudian berlalu menjauhi Tianle, yang kini terduduk lemas di atas tanah. Tianle yang tubuhnya masih bergetar gak karuan, dia pun bilang, kekuatan Yuan Shenku terhalang hanya dengan Killing Intent. Apa kau Runner Radiant Stage? Sekedar info, intimidasi yang menekan tenaga dalam lawan seperti ini, bahkan Master Profound Heavenly terkuat sekalipun gak bisa melakukannya. Selagi Song Qian dan Song Yu masih kaget dengan Killing Intent Chauvin barusan, akhirnya Tianle pun jatuh pingsan dengan mulut berbusa. Namun tiba-tiba, muncul orang lain dari atas dan mendarat untuk ngelihat keadaan Tianle. Sepertinya orang itu adalah ayah Tianle, dan dia bertanya dengan penuh amarah, siapa yang membuat Tianle pingsan seperti ini? Song Qian pun minta maaf. Dia meminta si paman jangan salahkan orang lain. Semua itu karena salah Song Qian. Orang lain katamu? Tanya si paman penasaran. Dan seketika, mata si paman terbuka lebar ketika ngelihat Chauvin ada bersama mereka. Tiba-tiba si paman langsung berubah sikap. Dia pun tertawa dan bilang kalau anaknya ternyata datang ke gerbang pagi-pagi untuk mengunjungi tamu terhormat. Sambil memapah Tianle, si paman mengajak mereka bertiga untuk masuk ke dalam karena si paman ingin menyambut kedatangan mereka. Song Yu dan Song Qian cuma bisa heran ngelihat perubahan sikap secara tiba-tiba itu. Chauvin yang ikutan heran kemudian bilang kepada kedua kakak adik kalau mereka berbohong tentang keluarga Qi yang memandang rendah keluarga mereka. Tapi Song Qian langsung menjawab kalau paman barusan adalah Qi Gangli, kepala keluarga Qi yang sama sekali gak pernah memperlakukan mereka dengan baik. Jujur menurut Song Yu, Qi Gangli terlihat seperti orang berbeda hari ini. Apalagi selama ini Gangli selalu menjadikan anak satu-satunya, si Tianle, lebih penting dari siapapun. Song Yu yakin pasti ada sesuatu yang terjadi pada Gangli hari ini. Ada sesuatu yang salah. Chauvin mengiyakan, tapi Song Qian meminta agar Chauvin tetap menahan diri. Dia tahu Chauvin kuat, tapi Chauvin yang masih di ranah Bone Tempering gak mungkin bisa menang melawan Profound Heavenly yang kuat seperti Gangli. Song Qian mewanti-wanti Chauvin jangan sampai menyinggung Qi Gangli. Kalau enggak, dia dan adiknya sekalipun gak mampu melindungi Chauvin. Dan setelahnya, mereka pun masuk ke dalam gerbang. Setelah 3 jam berada di kediaman keluarga Qi, Song Yu dan Song Qian pun kembali ke ruangan Chauvin kultivasi untuk ngasih tahu kalau keluarga Qi udah menyiapkan jamuan makan keluarga untuk menyambut kedatangan mereka. Anehnya mereka menyampaikan info itu dengan wajah penuh keringat, dan makin aneh lagi sewaktu Chauvin menolak hadir. Song Yu memaksa Chauvin harus datang dengan alasan jangan membuat mereka malu di hadapan keluarga Qi yang udah membuat perjamuan. Mendengar itu Chauvin pun mengiyakan untuk hadir dan meminta mereka berdua untuk memandu jalan. Namun anehnya, mereka terdiam mematung cukup lama, seakan ada info penting yang mereka sembunyikan dari Chauvin. Setibanya di ruang perjamuan, dan Gangli udah mempersilahkan mereka bertiga duduk, Chauvin merasa heran dengan susunan meja yang lebih mirip seperti pengepungan ketimbang makan-makan santai. Dalam hatinya Chauvin bilang, ternyata mereka nggak bisa menyamarkan niat ya. Nggak masalah, meski mereka para elder, mereka cuma sekelompok semut. Kalaupun maju serentak, mereka tetap akan mati. Setelah Chauvin duduk, Gangli pun basa-basi dengan ramah dan mengajaknya untuk minum segelas anggur bersama. Tapi Chauvin malah menjawab dengan nada bijak, anggur adalah racun yang bisa merusak organ dalam. Aku udah bertahun-tahun gak minum anggur, dan kusarankan Master Qi kurangi minum anggur. Jangan sampai kita bingung, membuat keputusan buruk, main-main dengan orang yang salah, hingga membawa kehancuran pada keluarga, kata Chauvin dengan senyum dingin, yang membuat semua orang di sana membalas dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Tanya Gangli yang mulai marah. Chauvin pun menumpahkan anggur dari cawan ke meja, yang membuat kakak adik Song serentak kaget. Lalu Chauvin pun bilang, kau gak perlu pura-pura lagi. Kau harusnya udah tahu aku sejak awal. Kalau gak, mana mungkin kau menyiapkan pertunjukan seheboh ini demi memancingku masuk ke dalam kepungan kalian. Lagian yang kau bilang anggur ini sebenarnya air liur dari ular piton merah beracun, Spirit Beast tingkat 4, iya kan? Tiba-tiba meja yang terkena air tersebut langsung bolong dan membuktikan kebenaran ucapan Chauvin. Ngerasa gak ada yang perlu ditutupi lagi, Gangli pun bilang, Chauvin, beraninya kau menyinggung lembah Yaoming. Sekarang ketua lembah udah mengeluarkan perintah perburuan untukmu. Selagi seluruh kekaisaran mengejar untuk menghabisimu, daripada membuat orang lain berhasil, kenapa nggak kami aja yang membawa kepalamu ke lembah Yaoming agar menikmati hadiahnya? Semua elder, dengarkan perintahku. Serang semuanya! Seketika semua elder yang ada di sana bangkit dari meja dan menyerang Chauvin secara serentak dengan tembakan aura dari segala penjuru. Alhasil ledakan dahsyat pun terjadi di ruangan itu.
Tapi begitu debu ledakan mereda, Gangli dan para elder kaget nggak ngelihat tubuh Chuan ada di sana. Dan mereka tambah kaget lagi ketika mendengar salah satu elder teriak histeris kesakitan karena energi dalamnya diserap oleh Chuan. Dengan tatapan iblis mengerikan, Chuan bilang ke semua orang di sana, "Aku di sini. Ini baru yang pertama." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang Chuan. Ancaman yang lebih besar dan misteri yang lebih dalam menantinya di balik cakrawala kekaisaran. Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch dan alur cerita lainnya hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.